Baru juga beberapa bulan berlangsung memimpin Kementerian Mendikti Saintek, Menteri Satrio mengalami sebuah kejadian yang mengagetkan, yaitu sekelompok orang di dalam kementeriannya mengadakan demonstrasi mengenai kepemimpinannya. Ada apakah dengan kepemimpinan daripada Menteri Satrio ini? Yang mengagetkan adalah persoalan-persoalan yang tidak perlu itu bisa tersiar di media-media dan secara masif dipublikasikan, dan seakan-akan dengan kebiasaan yang terjadi bahwa penghakiman terjadi dengan cara viral video. Ini tentunya tidak bisa dibiarkan karena framing-framing demikian sangat berbahaya. Memang saya belum menentukan mengenai kebenaran tersebut karena dalam proses-proses yang diteliti. Tetapi jangan terlalu cepat untuk mengatakan atau membuat sebuah pengadilan. Salah satu persoalan yang sangat menakjubkan, bahkan menurut saya mengerikan adalah beredarnya video mengenai arogansi daripada Menteri Satrio, dan kemudian juga ditambah-tambahi dengan komentar-komentar dari video-video yang beredar bahwa beliau melakukan kekerasan dan kemudian juga dikatakan arogan. Padahal data-data itu belum juga dikonfirmasi, divalidasi. Mestinya informasi-informasi tersebut tidak cepat-cepat ditelan, diterima, dan kemudian dicarilah framing yang menampung data-data tersebut atau informasi tersebut, dan ini merupakan sesuatu yang tidak tepat. Itu bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan kebenaran dan meminggirkan yang lain. Saya terkesima dengan analisis-analisis terkait dengan beredarnya video yang mengungkap kekerasan dari Menteri Satrio terhadap vendor yang ada. Walaupun saya juga tidak terlalu jelas melihatnya, tetapi komentar-komentarnya lebih jelas. Makanya saya bingung, bagaimana komentar bisa lebih jelas daripada data yang ada, informasi yang ada. Dan informasi kan harus dianalisis terlebih dahulu, sehingga kita tahu sumbernya dari mana dan segala macam. Jadi tidak mudah kita membuat sebuah kesimpulan. Apalagi ketika Menteri Mendikti Saintek Satrio itu sendiri mengungkapkan bahwa itu bukan suaranya, dan itu editan, dan itu disiapkan begitu lama. Pertanyaannya kemudian, mengapa ada gerakan yang begitu besar ya tiba-tiba mengagetkan, dalam tanda kutip besar ini yang saya maksudkan adalah membanjiri dunia medsos. Kenapa seperti itu? Rupanya Menteri Mendikti Saintek ini, Satrio, rupanya sedang mengadakan rotasi dan mutasi besar-besaran. Mungkin teman-teman yang pernah menjadi pimpinan tahulah ya, bahwa membuat rotasi itu bukan sesuatu yang mudah, dan biasa ada perlawanan. Jadi waktu saya melihat ada rotasi dan mutasi besar-besaran di Mendikti dan kemudian ada perlawanan, ya itu biasa. Kenapa biasa? Karena apalagi untuk orang-orang, untuk staf-staf, ya karyawan-karyawan yang betah di sana, betah di tempat-tempat itu, dan apalagi tempat itu memang mengasihkan untuk dia. Mengasihkan dalam tanda kutip ya. Karena kan kita sudah dengar bagaimana Menteri Agama berperang untuk melawan korupsi, dan dia membongkar kondisi-kondisi yang ada di Kementerian Agama, dan itu diakui. Dan sekarang di Kementerian Pendidikan juga, ya tentunya juga semua orang tahu juga ya, hal itu pun bisa terjadi banyak di sana. Maka itu saya juga tidak membuat sebuah kesimpulan terlebih dahulu. Tetapi semua orang tahu bahwa rotasi dan mutasi itu pasti akan menimbulkan persoalan-persoalan. Apalagi untuk pribadi-pribadi yang sudah betah di tempat itu, dan tempat itu rasa nyaman. Apalagi kalau misalnya pekerjaannya ringan, pendapatannya besar. Nah itu jadi pertanyaan, saya tidak tahu. Sekali lagi, ini adalah analisis mengenai bagaimana rotasi dan mutasi. Apalagi kemudian juga rotasi dan mutasi ini kan terkait dengan perampingan, karena Kementerian Pendidikan itu kan jadi mengalami banyak perubahan ya, pembedaan antara Menteri Pendidikan ya, dan kemudian
Mendikti, ya, Menteri Pendidikan Tinggi, dan kemudian juga Menteri Kebudayaan, berarti ada 3 itu. Dan ini kan pasti ada rotasi dan mutasi yang cukup besar, menurut saya itu wajar-wajar saja. Tapi sekali lagi ya memang di pendidikan tinggi ini kan tidak mudah ya. Pendidikan tinggi ini kan ya bisa jadi juga banyak persoalan-persoalan di sana. Apalagi kita juga sudah tahu bagaimana di pendidikan tinggi itu banyak hal-hal yang mengherankan, yaitu pendidikan yang tidak selaras dengan kebutuhan daripada dunia kerja. Belum lagi kemudian banyak hal-hal lain ya yang terkait dengan pendidikan tinggi yang membuat pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa ya bersaing dengan pendidikan tinggi di luar negeri. Dan itu menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Dan kita juga tahu dana pendidikan itu kan begitu banyak dan besar, dan bagaimana itu pengelolaannya. Nah, saya juga tidak mau masuk ke sana, tapi menurut saya memang perubahan atau rotasi dan mutasi besar-besaran dengan seperti yang terjadi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, itu memang akan mengagetkan banyak orang. Dan kemudian juga kalau ini terjadi di Mendikti Saintek, saya pikir juga ya memang pasti akan mengagetkan, apalagi perubahan-perubahan penting harus terjadi di Mendikti Saintek. Kenapa? Karena memang pendidikan tinggi harus berubah, harus bisa merespon zaman. Dan itu akan perubahannya sangat cepat sekali. Dan situ juga tempat-tempat karir, segala macam pengembangan karir itu mesti jelas. Dan tapi kemudian juga ada orang yang merasa aman, ya, ada orang yang merasa tidak aman. Itu terjadi. Tapi persoalan saya adalah mengapa ya di Kementerian Pendidikan itu sampai terjadi upaya-upaya yang menurut saya tidak tepat. Dan kemudian juga ungkapan seperti hal sepribadi, misalnya dari seorang pengurus rumah tangga mengatakan hanya persoalan memesan internet, meja, itu kan bukan persoalan publik sebenarnya. Harusnya kan diselesaikan di sana. Dan juga kemudian juga video-video yang mengungkapkan ada alasan pegawai atau vendor urus rumah tangganya dan segala macam. Itu tidak masuk dalam standar-standar kerja. Dan itu tidak ada urusannya, tapi itu bisa masuk ke sana. Saya menjadi pertanyaan, ada apa ya? Sampai video-video itu beredar. Itu kan bukan urusannya tentang kementerian. Kalau Menteri Satrio mengatakan sesuatu yang arogan, arogannya di mana? Harusnya kan ke standarnya gitu. Misalnya kalau ke standarnya masalah penggantian meja, standarnya bagaimana? Masalah pemasangan internet, standarnya bagaimana? Kalau tidak memenuhi standar ya harusnya kan mereka berubah. Dan kemudian dikatakan takut. Takut itu apa? Kita nggak tahu ya. Ini kan seperti framing-framing ada kekerasan. Seakan-akan Menteri Mendiktek Satrio ini begitu mengerikan. Nah, saya juga bingung. Di negara hukum seperti itu bagaimana? Padahal kita lihat di medsos banyak orang teriak-teriak. Tapi ketika itu disiarkan, kenapa ada rekaman seperti itu? Yang kedua, kenapa orang-orang yang katanya dipecat, walaupun saya dengar dari Pak Satrio itu bukannya dipecat, tapi rotasi dan mutasi. Itu bisa dengan bebas menyiarkan kemana-mana, bahkan ke publik, ke pers, segala macam. Dan tidak ada terbukti kekerasan yang jelas. Nah, ini ada apa dengan Kementerian Pendidikan? Apalagi dengan usaha untuk mewujudkan Kementerian Pendidikan yang bersih. Nah, saya memang pikir demikian. Perlawanan untuk membersih-bersih di pendidikan ini sedang menjadi sesuatu yang penting sekali. Jadi masyarakat semuanya mari kita awasi Kementerian Pendidikan, Mendiktek Saintek Satrio, kita awasi semuanya sama-sama supaya menjadi jelas ada apa di Kementerian Pendidikan ini. Kementerian Pendidikan Tinggi maksud saya. Ada apa? Ada skandal apa? Ada skandal korupsi apa? Sampai bersih-bersih menimbulkan demonstrasi seperti itu ya. Dan kemudian juga buzzer yang kelihatannya menyebarkannya juga dalam tanda kutip ya melalui video-video di medsos ini. Ya kita berharap ya Mendiktek Saintek ya Profesor Satrio dapat menyelesaikannya dengan cepat, dan juga mereka yang berada di sana ya harusnya memang menaati ke pemimpinnya supaya segera pendidikan ini berjalan dengan baik. Ada banyak hal persoalan di kementerian yang harus dikerjakan oleh Mendiktek Saintek ya, dalam terkait dengan pendidikan tinggi. Dan hal itu mestinya harus juga didukung oleh para staf ASN yang ada di sana. Pikirkanlah kesejahteraan bangsa ini, pikirkanlah kesejahteraan pendidikan di Indonesia ini,
Jangan hanya memperhatikan kepentingan satu dua orang. Tapi supaya lebih jelasnya, biarlah semuanya kemudian dibuka. Ya, kalau memang ada skandal-skandal ini, biar rakyat mengetahui. Karena rakyat di Indonesia sudah pusing dengan pendidikan tinggi di Indonesia ini. Kenapa pusing? Karena pendidikan tinggi di Indonesia tampaknya tidak berjalan maju, berjalan di tempat saja, dan kemudian juga terlalu banyak tamatan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran. Ada apa dengan Kementerian Pendidikan Tinggi ini? Ada apa sampai mahasiswa-mahasiswa begitu banyak lulusan tahun perguruan tinggi tidak bisa bekerja? Untuk apa mereka diluluskan kalau mereka tidak bisa bekerja? Bagaimana program pendidikannya? Dan bagaimana kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pendidikan mengantisipasi hal tersebut? Kita tunggu saja berita-berita selanjutnya. Dan kita berharap Mendikti Saintek ya, dapat segera menyelesaikan persoalannya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia.